Haleluya, puji Tuhan, bertemu lagi dalam kasih Tuhan, Bapak Ibu saudara keluarga besar GPI LSAD Magelang. Mari sama-sama kita deklarasikan rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, Tuhan terus menolong kita dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan sendiri. Dan pada hari ini kita akan terus juga menikmati kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal 31. Mazmur pasal 31 saya bacakan satu ayat 16 Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu dapat baca ayat 1 sampai ayat 25. Setiap ayat dalam firman Tuhan Mazmur pasal 31 ini sangat memberkati kita sekalian. Karena apa yang dialami Daud juga dapat kita alami pada masa kini. Baik, ayat 16 berkata demikian. Masa hidupku ada dalam tanganmu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, judul renungan kita pada hari ini adalah Allah sumber kelepasan. Allah sumber kelepasan yang akan memberikan kita kelegaan ketika kita menghadapi setiap peristiwa hidup, terlebih peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, adanya masalah, persoalan, tekanan hidup dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam bagian observasi kita belajar bahwa Mazmur Daud dalam Mazmur pasal 31 ini adalah ungkapan doa Daud dalam menghadapi tantangan hidup, dalam menghadapi setiap pergumulan berat dalam kehidupan Daud. Nah, Bapak Ibu dalam bagian interpretasi kita dapat melihat dari keseluruhan ayat juga boleh, namun dari ayat yang kita sudah baca ayat 16 dikatakan bahwa kita bisa belajar ya tentang berbagai masalah yang menimpa Daud secara khusus dan bagaimana Daud bisa menghadapi setiap peristiwa hidupnya. Nah, apa yang dia lakukan hanya satu hal, yaitu berdoa. Di dalam doanya dia percaya, dia berharap bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat menolong, yang dapat melepaskan Daud dari setiap hal yang dialaminya. Bahkan Tuhan juga yang dapat kuat mampu memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi Daud untuk melepaskan diri terbebas dari belenggu-belenggu yang ia alami semasa hidupnya. Karena firman Tuhan mencatat tidak hanya 1-2 kali Daud mengalami tekanan hidup, tapi hampir sepanjang kehidupannya. Daud mengalami banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan di balik kemenangan-kemenangan, peristiwa-peristiwa indah yang Tuhan izinkan dialami dan dinikmati oleh Daud sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu di ayat 7 kita melihat dari pengakuan Daud sendiri bahwa tekanan yang dialaminya itu datang dari orang-orang di sekitarnya. Ayat 7 Daud berkata orang-orang mencela Daud. Dan ayat 7 kita baca Bapak Ibu ya, ayat 7 berkata demikian. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Jadi orang-orang di sekitar Daud, di sekeliling Daud, bahkan orang yang dikenal Daud, teman-temannya sendiri, mereka berbalik memusuhi Daud. Tidak lagi mencintai Daud, bahkan menjadi lawan dari Daud. Bangkit menyerang Daud. Kenapa? Ayat 7 menjelaskan. Nah, dia mengakui bahwa Tuhan itu tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang menyembah berhala. Nah, dari ayat ini kita belajar Bapak Ibu bahwa Daud adalah seorang pribadi yang sangat mencintai Tuhan dan mempertahankan iman dan ketaatan kesetiaannya kepada Tuhan. Karena hal inilah yang dilakukan Daud sehingga dia mengalami dihina, dicemooh, dicaci maki, difitnah, dimusuhi oleh orang lain, bahkan orang-orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang kepercayaannya, juga sahabat-sahabatnya. Dan Daud berkata bahwa tidak ada hal lain yang dia dapat lakukan. Dia juga tidak bisa membela dirinya dari musuh-musuhnya. Bapak Ibu dapat melihat apa dari setiap ayat firman Tuhan ini menjelaskan tentang hal-hal yang dialami oleh Daud, bahwa Daud mengalami celaan dari orang-orang sekitarnya. Dia mengalami penghinaan. Mereka menghina Daud karena kepercayaannya kepada Allah dan karena Daud mempertahankan ketaatannya, kesetiaannya kepada Tuhan.
Ayat 10 sampai ayat 11 itu merupakan ungkapan Daud, di mana Daud mengalami penderitaan menghadapi para lawan-lawannya yang bangkit menyerang Daud. Bahkan orang-orang ya yang ada di dekatnya, kadang-kadang kita merasa bahwa sahabat, orang-orang yang kita kenal dan mengenal kita, orang-orang yang sudah menerima kebaikan dari kita ataupun mereka yang selalu baik kepada kita, kita berharap mereka akan terus baik kepada kita. Namun tidak demikian Bapak Ibu yang berkati Tuhan dalam kehidupan Daud. Justru orang-orang dekatnya lah yang bangkit mengejek Daud. Mereka mencela Daud, mereka menghina Daud. Dikatakan pada ayatnya yang ke-11, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Begitu menekan penderitaan yang dia alami. Orang-orang yang sebenarnya diharapkan oleh Daud untuk ada memberikan kekuatan baginya, tidak demikian. Mereka menjauh bahkan menjadi lawan bagi Daud. Dan Daud sendiri ya bahkan harus menghadapi orang-orang yang memusuhinya sendirian karena ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, oleh teman-temannya, karena kesetiaannya kepada Tuhan dan karena dia tetap percaya kepada Tuhan dan tidak menyembah berhala. Di ayat 16 dikatakan, maka hidupku ada dalam tanganmu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tidak hanya memusuhi Daud, tapi mereka juga bangkit menyerang, mengejar Daud. Sehingga Daud harus mencari tempat-tempat yang aman untuk terhindar dari orang-orang yang sebenarnya mereka adalah teman-temannya sendiri, sahabat-sahabatnya sendiri. Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa kadang-kadang ketika kita memilih untuk hidup taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, berbuat benar, banyak orang yang tidak suka. Bahkan orang-orang yang tidak suka itu karena mereka mungkin dalam hati, dalam hidup mereka ada rasa iri kepada orang yang hidupnya benar. Dan mereka lebih ingin kita mengikuti arus hidup mereka. Nah, kita belajar dari pribadi Daud. Dikatakan bahwa dia tetap percaya kepada Tuhan, tidak takut kepada sekelilingnya, dan tidak juga ikut menyembah berhala untuk keamanan dirinya supaya tidak dikejar, tidak dimusuhi, tidak dibenci oleh orang lain. Kesetiaan dan ketaatan Daudlah yang menjadikan Daud dihindari oleh banyak orang. Dia sendirian, namun Daud tetap beriman kepada Allah. Dia menyatakan bahwa engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tanganmu. Ayat 16, ayat 17, bahkan ayat 25 Bapak Ibu yang berkati Tuhan, dia berkata bahwa Tuhan, ya Daud mengakui juga ayat 18, ayat 1, dia berkata selain Tuhan tidak ada tempat lain dia berlindung dan dia percaya Tuhanlah yang dapat meluputkan dia dari setiap perasaan hidup yang menekan, dari beban-beban hidup yang dia alami. Dan dia juga percaya bahwa orang yang berlindung di dalam naungan Tuhan, orang yang tetap percaya kepada Tuhan di masa sulitnya tidak akan dipermalukan. Ayat 1 dan ayat 18. Tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Kenapa? Daud begitu yakin bahwa Allah akan membela Daud. Tuhan akan berperkara untuk Daud. Tuhan akan membela perkara Daud. Dan Tuhan tidak akan mempermalukan Daud. Bagian aplikasi. Apa yang kita pelajari, yang kita renungkan melalui peristiwa kehidupan Daud dan pengakuan-pengakuan Daud melalui doanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, siapapun kita bisa mengalami hal yang sama. Ada banyak tekanan-tekanan hidup yang kita alami. Daud mengalami tekanan hidup, masalah yang membuat dia begitu menderita, tidak memiliki siapa-siapa. Apa faktornya? Karena dia setia kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan, bahkan mempertahankan cara hidupnya yang benar di hadapan Tuhan, membuat dia dijauhi oleh banyak orang. Masalah pergumulan tekanan hidup setiap hari bisa dialami oleh setiap anak Tuhan. Namun kita belajar dari pribadi Daud, ketika mengalami penderitaan, dia tetap mempertahankan ketaatannya, kesetiaannya untuk tetap percaya pada pertolongan Tuhan, tidak menjadi menyerah atau meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Oleh karena itu ketika kita mengalami apapun penderitaan dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kadang-kadang ada orang yang mengalami penderitaan, celaan, bahkan merasa malu, tertindas oleh karena hinaan dari orang-orang yang tidak seiman.
Tapi ada juga orang-orang yang mengalami penderitaan oleh karena masalah hidup, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Kita belajar dari peristiwa Daud. Daud meskipun menderita hidupnya, tidak ada orang yang membelanya, tidak ada yang berpihak kepadanya, tidak ada yang menolongnya, tetapi dia tetap berkata bahwa Tuhanlah pertolonganku. Dia berkata, aku percaya kepada Tuhan, ayat 16 sampai ayat 25. Ini merupakan doa Daud, mengakui bahwa Allah satu-satunya yang dapat menolongnya. Dia berkata pada ayat 16, saya bacakan ayat 17. Ayat 17 berkata, buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu, selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Dia sangat yakin dengan perlindungan Tuhan, dengan campur tangan Tuhan, maka Daud pun akan dipulihkan keadaannya oleh Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kehidupan kita juga akan dipulihkan oleh Tuhan. Tidak selamanya penderitaan itu kita alami. Kita akan juga dibawa oleh Tuhan dalam setiap kemenangan yang Tuhan sudah siapkan dan akan berikan kepada setiap anak Tuhan yang bertahan dalam penderitaan hidupnya. Tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan, tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Oleh karena itu kita terus belajar dari peristiwa yang dialami oleh Daud untuk tetap mengakui Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan akan membela kehidupan kita. Tuhan yang berperkara atas hidup kita ketika kita mungkin mengalami hinaan dari orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Bahkan kita ditindas, bahkan kita kadang-kadang dicela, dicemooh, dipermalukan. Bapak Ibu, mungkin secara manusia kita merasa malu, tapi kita harus terus merasa bangga bahwa penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan pada waktunya bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 18, firman Tuhan mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Biarlah ini juga menjadi iman kita bersama-sama bahwa kemuliaan Tuhan itu lebih dari penderitaan yang kita alami selama kita hidup di dalam dunia. Bahkan pesan dari Daud pada ayat 25 bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang mengalami penderitaan hidup, masalah persoalan yang tidak kunjung berhenti. Mungkin berhenti tapi datang kembali, alami lagi persoalan permasalahan dalam kehidupan kita. Satu ayat yang dapat kita hafal dari Mazmur pasal 31 ini di ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, kuatkan dan teguhkan hati kita. Kuatkan dan teguhkan iman kita. Karena hanya kepada Tuhan kita berharap dan Tuhanlah yang akan turun tangan menolong setiap kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat terus menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kesaksian baik kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain sebagainya mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan dalam keluarga Bapak Ibu Saudara, atau Bapak Ibu Saudara ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 7420088. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan biar kita menerima kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Allah yang tetap setia dan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tuhan, ketika kami mengalami peristiwa-peristiwa yang menekan kehidupan kami, beban-beban berat, pikulan-pikulan yang kami harus tanggung dan kami hadapi dalam hidup kami mau tetap percaya kepada Engkau, kami tetap beriman kepada Engkau, bahkan terlebih ketika kami dicemooh oleh karena iman percaya kami kepadamu, dan kami mau terus memilih setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan seumur hidup kami. Tuhan memberi kekuatan dan pertolongan kepada seluruh keluarga GPD El Shaddai Magelang. Tuhan, tolonglah supaya keluarga GPD El Shaddai Magelang jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budi sehingga dapat membedakan manakah kehendak-Mu ya Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadamu, yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.